Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita bisa hadir istiqomah di majelis kita ini. Mudah-mudahan anugerah Allah terus tercurah kepada kita sehingga hidup kita tambah barokah dan kita bisa memperoleh kebaikan di dunia, lebih-lebih nanti dipastikan mendapat kebaikan di akhirat. Amin. Malam ini kita akan mengenal pesaing kita, karena kalau seseorang yang sedang berlomba kemudian tidak kenal pesaingnya, maka pasti kalah. Ya, pasti akan kalah. Makanya misalnya Real Madrid kalau mau main ya dilihat siapa lawannya kan gitu, dipelajari perkembangan terakhir, gitu kan, apa yang mereka lakukan. Semua kehidupan seperti itu, tidak hanya dalam urusan bola. Ya, ke bisnis pun demikian. Jadi yang sekarang pesaingnya perusahaan apa yang produknya sejenis atau sama, gitu ya. Sehingga kalau tidak kenal pesaingnya maka tidak akan ada kesuksesan dan kemenangan. Nah, di dalam dakwah Islam juga demikian, karena Allah sampaikan bahwa orang kafir pun berdakwah. Orang kafir pun berdakwah. Ini perlu kita sadari, perlu kita ketahui supaya menjadi semangat. Ya, karena kalau pikiran kita dikira ya dakwah iki wis ngono ae, kok sing ono sing aja, nek gelem ya alhamdulillah, gak gelem ya wis. Padahal ya, kalau kita mencermati fakta nanti ya, maka kita akan menemukan hal-hal yang selama ini insyaallah belum ada dalam kesadaran kita. Karena itu malam ini monggo kita sama-sama belajar ya untuk memahami penjelasan Allah dalam masalah ini. Dimulai dari pertama di surah Al-An'am ayat 112, bahwa Allah Ta'ala menyampaikan sebuah kepastian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Shadaqallahul azim. Lebih terang ya kalau pakai putih. Kemarin saya pakai hitam, tulisannya enggak. Ya, monggo disimak. Wa kadzalika, demikianlah, ja'alna, kami jadikan, likulli nabiyyin, untuk setiap nabi. Jadi lafadznya nakiro tanpa al, juga tidak diidhofakan, berarti murni nakiro. Berarti nabi yang manapun, nabi siapapun, zaman kapanpun.
Allah jadikan aduan, musuh. Jadi setiap nabi itu punya musuh, punya pesaing. Ya, kalau nabi dakwah kepada Allah, maka musuh ini dakwah kepada menjauhkan manusia dari Allah. Nah, siapa musuhnya? Syayatin, yaitu setan. Al-insi berupa manusia, wal jin dan jin. Jadi semuanya punya musuh. Bahkan musuh ini yuhi ba'duhum ila ba'din, memberi wahyu. Nah, bukan hanya sampai dikatakan Allah memberi wahyu, Pak. Bukan memberi inspirasi lagi. Kalau motivator kan memberi inspirasi dan motivasi. Kalau di sini memberi wahyu. Sebagian mereka memberi wahyu kepada sebagian yang lain. Maksudnya apa? Di kalangan mereka ajaran-ajaran atau bimbingan dari seniornya, dari gurunya itu seolah-olah wahyu. Sama dengan wahyu. Jadi dianggap ini prinsip yang suci yang harus dibela, harus diikuti. Padahal itu cuma zukhrufal qauli ghurura. Kata-kata yang dihias-hiasi, diindah-indahkan untuk menipu. Jadi mereka sangat kompak seperti itu. Jadi mereka betul-betul menganggap kekafiran itu sebuah hal yang suci sama dengan wahyu. Ya, nah ini jelas ya. Jadi setiap dakwah, nah mungkin pertanyaannya yang terjadi, Ustaz sekarang kan nggak ada nabi, berarti setannya wis gak memusuhi gitu. Iya Pak. Nabi ini pun ternyata ya berarti setannya. Nah makanya ketika nabi, perhatikan Pak di sini, nabi itu dimusuhi bukan pribadi orangnya, bukan pribadi orangnya, tapi yang dimusuhi adalah dakwanya. Yang dimusuhi apa? Dakwanya. Makanya Nabi Muhammad itu Pak, ketika belum diangkat jadi nabi, belum berdakwah, dimusuhi nama betul. Betul ya? Nabi itu disayangi. Jadi nabi itu termasuk anak kesayangan, ya, dari keluarga besarnya, bahkan suku Quraisy secara umum semuanya mencintai dan mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kalau hari ini kita ini meneruskan dakwah Nabi, berarti ada permusuhan apa enggak? Ada permusuhan. Jelas ya? Jadi masalah pertama sudah jelas, clear, bahwa dakwah ini ada pesaingnya. Ada apa? Pesaingnya. Nah ini harus kita kenali supaya kita tahu. Oke, saya kira cukup ini biar kita ringkas saja. Poinnya yang penting sudah ketangkep nih. Jadi setiap dulu diutus seorang nabi itu dakwanya dimusuhi, ditolak, semuanya macam-macam, nopo dengan istilah lain tertolak atau tidak cocok atau wis pokoknya intinya. Bahkan tadi musuh-musuh ini merasa bahwa yang mereka bawa adalah juga wahyu. Ya, makanya kalau kita umat Islam malah menganggap Quran bukan wahyu atau disikapi seperti bukan wahyu. Maksudnya apa? Bisa ditawar, bisa diganti. Kan ya Mbak? Karena bukan satu kalimat yang suci atau bukan firman Allah yang suci. Nah, justru yang lain ini. Padahal orang kafir itu mensikapi teori kekafiran. Jadi kalau orang kapitalis demokrasi itu suci seperti wahyu. Nggak mau dengan yang lain. Begitu Pak. Makanya demokrasi dengan kok ingin menawarkan syariat Islam untuk diterapkan, nggak mau mereka. Kenapa? Bukan Jadi justru Islam itu bukan wahyu. Yang wahyu mana? Ya demokrasi itu. Wahyu dari siapa? Ya dari gurunya. Jadi yang mereka sucikan, mereka bela adalah yang didapat dari tadi itu.
yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang indah yang sangat menipu mereka. Ya, didengar enak dari rakyat, oleh rakyat untuk kan enak di rumah Pak. Oh awak dhewe nek duwe tambang minyak berarti yo dari kita sendiri untuk kita gitu. Tapi kenyataannya Pak, untuk siapa? Ya, kan nggih. Makanya ini zukhrufal qawli ghurura. Ya, Indonesia ini negeri yang makmur, kayu dan batu saja, ya kan? Nah, bisa jadi penghidupan kita, kolamnya kolam, ya kan begitu. Terus enten pundi ngoten niku. Nggih. Oh ya, kita minum susu aja susah, bahkan susu sekarang nggak laku. Kenapa? Mahal bagi masyarakat. Kenapa? Yang dijual ada yang lebih murah. Cuma nopo aroma susu dan rasa susu. Tapi karena susunya hasilnya Pak. Iya, bukan segala susunya itu. Ya, ada pengusaha susu di Wiringin yang beliau cerita itu. Dulu susu 1 liter itu bisa dapat beras 2 kilo. Sekarang itu kebalikannya, susu 2 liter dapat beras. Jadi pabrik sudah nggak butuh susu asli maksudnya. Kenapa? Sudah ada kimia yang beraroma susu yang jenengan minum ini. Tapi itu tetap dijual mahal, apalagi kalau tempatnya berbintang. Saya pernah diajak mampir di tempat yang tadi itu berbintang. Saya rasakan ini kok kayaknya ya tadi itu susu sasetan. Tapi harganya itu Pak, bukan 1.500, bukan 3.000. Harganya jauh di atasnya itu. Makanya ketika saya diajak mampir lagi, saya jangan produk yang gitu, yang asli saja. Saya jus alpukat gitu. Saya tidak mau ditipu oleh ya tadi itu. Ya, nah disinilah Mas sekalian. Jadi hal-hal penting yang perlu kita catat. Kita ini umat Islam ini harus semangat dakwah ini. Karena musuh kita itu semangat. Mereka menganggap bahwa ajaran mereka itu ajaran suci, wahyu yang harus dipegang teguh, diperjuangkannya. Mereka ditawar pakai syariat Islam, nggak mau mereka. Ya, itu demikian. Makanya Israel sampai kejam seperti itu, enggak? Padahal sudah jelas tanah itu sudah turun temurun milik penduduk Palestina. Tapi mereka percaya, mereka punya wahyu bahwa ini harus diusir, bahkan dibunuh pun halal. Sampai seperti itu. Karena apa? Yang mereka pegang katanya nah wahyu dari mana ya ini? Mas Wahyu jangan tersinggung, kok wahyu terus nanti kok aku terus susah ya. Jadi namanya Mas Wahyu ini orang hebat ini. Ini, jadi makanya gitu ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin ay yu'azzi nabiyahu wa yusallihi. Jadi Nabi Allah berfirman di sini ini untuk menguatkan ya, menghibur, memberikan kesegaran kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau sangat tertekan. Namanya belum pengalaman Pak, pengalaman pertama. Begitu dakwah, dimusuhi. Jadi dakwah dimusuhi. Makanya kalau jaringan pertama-tama ikut dakwah, pasti langsung memotong itu. Bahkan teman yang biasanya akrab menjauh. Wedi dijak sholat, wedi dijak tadi. Jadi tidak begitu sebenarnya. Ini cuma masalahnya itu ada pihak yang memprovokasi. Siapa? Setan. Ya, makanya di sini harus dipahami. Jadi kita harus hati kita ini semangat, lapang. Makanya di sini ada kata yusallihi li tasliyah. Tasliyah itu maknanya apa? Allah itu menghibur Nabi. Jadi supaya hati Nabi itu menjadi kembali bersemangat, kembali segar, kembali tenang, ya tidak tertekan oleh tadi tekanan yang ada. Kenapa? Ya tadi pamannya, ya orang yang memusuhi ini, kemudian juga kerabatnya semuanya menjadi jauh. Karena sebagaimana ibu talainaka kami telah memujimu Muhammad
bihaula'il qaum, dengan kafir Quraisy ini, wa kadzalika, demikian juga ja'alna likulli nabiyyin, kami juga telah menguji kepada seluruh nabi qablaka, sebelummu, aduan, dengan adanya permusuhan. Ada, yaitu orang yang tidak suka, orang yang memusuhi. Jadi itu sejak dulu sudah, tidak bisa dihindari. Nah, termasuk di masa kita. Tetapi tadi di sini lebih tepatnya sebenarnya kita itu memahaminya sebagai pesaing. Cuma mereka itu memahami kita sebagai musuh. Jangan sampai ketipu dengan jaringan ini. Jangan sampai ketipu, sebab di sistem kapitalis itu kita ditipu seperti itu. Kita itu disuruh bagus, bermuka baik, disuruh baik sama mereka, tapi mereka itu gitu. Makanya Israel itu gitu kan, sudah terbukti. Ya, jadi ketika orang-orang Palestina menerima mereka sebagai pengungsi, disikapi dengan baik, apa balasannya? Makanya Allah berfirman tetap menggunakan istilah aduan, musuh, permusuhan atau ada. Ya, nah demikian. Nah sekarang baru kita masuk di situ pengantarnya. Jadi kita ini sedang bersaing di dalam dakwah untuk memasarkan. Nah, ini mungkin juga bisa dibahasakan pemasaran. Jadi mereka itu memasarkan kekafiran, nah kita ini memasarkan hidayah Allah, memasarkan petunjuk Allah. Ini harus kita sadari. Ya, ini dimulai, saya ulang lagi, surah Saba. Ya, nanti bisa dibuka lagi, mulai ayat 31 sampai 33 yang masalah dakwahnya nanti diperkuat di ayat 34. Ya, jadi kalau di gampang ini nanti gampang. Jadi surah Saba, ya, surahnya nomor 34. Surah 34 ayat 31 sampai 34. Nah mulai, wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin Mekah. Lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami tidak akan pernah beriman kepada Quran selama-lamanya. Lan, ingat, lan itu artinya tidak, dan tidaknya itu menolaknya selama-lamanya. Itu kata lan. Ya. Ini, jadi ditolak Quran itu selama-lamanya. Kenapa? Balik ke depan tadi, mereka sudah punya wahyu sendiri. Nah, kata gini, wala billadzi baina yadai, dan tidak pula dengan kitab yang sebelum Al-Qur'an. Ini tafsiran pertama. Nah, kenapa kok orang musyrik Mekah itu sampai seperti ini? Dari jelas ini ayatnya tentang orang musyrik Mekah. Kenapa kok sampai mereka ngomong kami gak akan percaya pada Quran selamanya maupun kepada Taurat dan Injil, gara-gara gitu. Padahal sebelumnya mereka itu, sebelumnya lebih, jadi awal-awal Nabi menjadi Nabi itu orang musyrik Mekah kalau konsultasi itu pasti kepada pendeta Yahudi dan Nasrani. Tapi lama-lama, nah ini ceritanya yang hitam ini, inna ahlal kitab, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani, qalu mengatakan, lil musyrikina, kepada kaum musyrikin Mekah, sifatu Muhammadin fi kitabina, tentang sifat Nabi Muhammad dalam kitab kami. Fasaluhu, maka tanyakan kepada dia. Jadi waktu itu Abu Jahal yang jadi. Ya, jadi sebenarnya bagaimana keadaan Muhammad itu? Nanti kita cocokkan dengan keterangan Taurat dan Injil. Falamma sa'aluhu, tatkala ditanyakan kepada Nabi Abu Jahal, fawafaqo, maka ditemukan fakta yang cocok
Muwafaqah itu cocok, sesuai. Maqala ahlul kitab, apa yang dikatakan oleh ahli kitab. Jadi tim pencari fakta itu dari pemerintah Mekah itu menanyakan pada ahli kitab, ya, terus dijelaskan. Yang dijelaskan di Taurat itu begini. Nah, sekarang tanyakan sama Abu Jahal, bagaimana itu sifat-sifat Muhammad ini. Maka dari apa yang data dikumpulkan oleh tim di Mekah, sama yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, terjadi apa? Kecocokan. Nah, setelah cocok, maka qolal musyrikun, orang musyrik akhirnya membuat keputusan. Jadi ini keputusan bersama. Lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi unzila qablahu minat Taurati wal Injil. Yang kuning. Jadi mereka memutuskan kami tidak percaya dengan Quran maupun dengan Taurat dan Injil yang sebelumnya. Jadi ini mentok mereka setelah tadi itu bahwa tidak bisa mengandalkan Yahudi dan Nasrani untuk menghadang Nabi Muhammad SAW. Jadi yang disampaikan Allah di sini pertama, ya, dalam konteks ini tadi ya, bahwa tadi para pesaing tadi mereka itu tidak akan pernah percaya kepada syariat Islam, kepada Quran selama-lamanya, kecuali mereka setelah beriman. Makanya kompromi dengan orang yang belum beriman dengan Al-Quran itu tidak mungkin terjadi. Itu perlu dipahami. Makanya kalau nanti kita tadi itu bersama orang kafir dalam satu naungan negara, maka orang Islam yang harus memimpin dan orang Islam yang harus melindungi orang kafir, bukan sebaliknya. Jadi ngoten teorinya nih. Karena mereka tidak pernah punya sifat melindungi. Makanya semua di dunia ini, kasus Rohingya, kasus Xinjiang, kasus Kashmir, kenapa kok terjadi pembantaian termasuk sekarang di mana Israel ini? Itu karena umat Islam jumlahnya sedikit dan lemah. Gitu kan? Jumlahnya sedikit dan lemah. Kayak kasus Rohingya itu. Masa orang yang sudah tinggal ratusan tahun di tempat tersebut tidak diakui sebagai penduduk karena dianggap pendulunya itu pendatang. Itu seperti itu. Ya, ini penting untuk kita cermati ya. Tapi makanya ini kita harus tahu bahwa ini kok nek umat Islam ini kepingin hidup bersama dengan orang non-Islam, berarti umat Islam yang harus memimpin, yang harus mengelola, yang harus mengayomi, yang harus mendidik, yang harus memberi. Jangan berharap kita diberi, jangan berharap kita yang dilindungi, tidak boleh. Karena mereka tidak akan melindungi. Sebab di teori sekarang kita tuh dibohongi, itu zukhrufal qauli gurur. Kata-kata yang indah, kita akan bersama. Napa istilah itu? Selain toleransi, napa pluralisme. Nah ini perlu dicermati. Ada istilah pluralisme. Nah kalau ada istilah isme, berarti ini ajaran tertentu. Di mana pluralisme berarti bukan pluralitas. Ini perlu dibedakan ini Pak. Ngoten bahasa mau penting loh Pak. Kita harus tahu. Kalau pluralitas itu bermacam-macam orang, baik warna kulit, bahasa, agama, hidup bersama, saling bersama. Nah itu namanya pluralitas. Kalau pluralisme ini adalah teori Barat untuk tadi menjegal Islam agar tidak boleh dijadikan aturan. Dan alasannya ini duduk wong Islam toh. Jadi perlu diperhatikan. Jadi kalau pluralisme itu bukan pluralitas. Nah kalau Islam, karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka ketika Islam memimpin, membimbing, maka Islam menjadi pengayom bagi seluruh bangsa, warna kulitnya, agama. Kenapa Islam itu
punya ajaran pluralitas, bukan pluralisme. Nah, ini perlu dibedakan ini, makanya pun keliru sampai ya. Termasuk nasionalisme. Kemarin kita bersama para habaib diskusi. Sebenarnya nasionalisme itu ya nggak salah. Ini contoh Pak. Beliau karena masih kurang paham apa itu. Karena menurut kami nasionalisme itu hubul waton. Cinta karena air. Bener Pak. Nah ini masalahnya. Masalahnya nasionalisme menurut Barat itu bukan hubul waton. Paham ini? Ketika kekayaan alam kita serahkan pada asing, nopo niku hubul waton. Niku hubul waton apa mboten? Mboten kan? Wong tanah air kita biarkan disedot kekayaannya oleh orang lain, sedangkan rakyatnya sendiri tidak menikmati. Mereka mengatur kita lewat undang-undang, lewat sistem ekonomi dan sistem politik, sehingga negara kita dibawa kendali aturan mereka, para kapitalisme ini. Apakah itu namanya hubul waton? Bukan, kan ada gitu. Nah ini makanya kemarin kita sampaikan, ngapunten Habib, nasionalisme dan hubul waton itu beda. Jadi demikian Pak, kita pun harus tahu nasionalisme itu bukan hubul waton. Nasionalisme itu gitu, alat membodohi zukhrufal qauli gururo. Kata-kata indah yang menipu, ini itu nasionalisme. Gitu kan? Jadi sampai gak oleh ngereken wong rohingya, nah itu nasionalisme. Gak usah nolong, bukan untuk sampai tambah dijajah kok. Nah, diisukan nanti kalau sampai terima satu kapal akan datang 1000 kapal. Nah sekarang sudah siap 2 juta orang Rohingya mau masuk Indonesia, mau menguasai Indonesia. Nah inilah kita, padahal mereka itu bangsa yang lemah, kemana-mana tadi itu, ya diisukan dengan berbagai kejelekan. Gak belum kerja, pengen di Indonesia bisa menawa, lu kini dimoni gak di kerja. Sekarang mereka selama ini memang ketemu tadi itu di pulau mendarat, ketemu tadi orang-orang kaya, orang-orang mereka ditampung di kebun sawit macam-macam, tapi gak dibayar. Nah, itu loh Pak. Makanya mereka maksudnya kerja sih gak dibayar, gak mau kerja itu. Makanya mereka lari dari penampungan. Kenapa? Yang menampung itu memperbudak mereka. Nah itu yang kenyataannya terjadi. Itu seperti itu, datanya banyak itu, beritanya sudah lama itu, ya bisa dicari sekarang, zaman sekarang di medsos itu tidak ada, gitu ya. Jadi jelas di sini mereka tidak pernah percaya kepada Islam, tidak mau menerima Islam karena sudah Allah sampaikan seperti itu, ya. Dan mereka membuat tadi istilah-istilah yang kayaknya itu orang Islam salah paham, betul ya gitu. Yang dibawa nasionalisme dikira hubul, hubul waton bener Pak. Kalau ada penjajah datang, kita usir apa kita terima? Kita usir. Nah, sekarang mereka datang menjajah, merampok Pak. Kan gitu kan? Kekayaan. Tapi sekarang malah dibuatkan undang-undang. Bagaimana perusahaan-perusahaan asing itu mengeruk kekayaan tapi resmi, ya menurut undang-undang kita. Makanya yang mendikte membuat undang-undang sama. Makanya yang bekerja di sini dan namanya nasionalisme ya tadi, di mana penguasa baik legislatif atau eksekutif atau yang lainnya itu bukan bekerja untuk rakyat tapi bekerja untuk oligark. Niku nasionalisme namanya, nikulah demokrasi. Ngoten, makanya beda dengan hubul waton. Ngoten, makanya kalau jenengan kudu iso nyocokno fakta dengan dalil ngono nek dalam usul fikih niku. Ojo angger jeneng tok ae. Kok koper ditulisi napa misalnya anggur ditulisi koper tulisi sari anggur utawa ditulisi obat kuat. Atau obat penggembira. Sampeyan sing asale gak senyum nek ngombe iki dadi senyum-senyum dhewe ya ngono. Soale mendem ngono maksudnya. Nah, apakah terjadi halal? Ini bukan anggur, bukan khamr, tapi apa nih obat senyum gitu. Nggih. Nanti ditulisi ngoten. Jadi anggur senyum misalnya itu lagi. Nah,
jadi di situ makanya kajiannya harus jernih. Jadi setiap minuman yang memabukkan itu namanya kok, walaupun nggak ditulis khamr. Nanti nih, walaupun ditulis ini mau obat senyum. Kenapa? Nek mari ngombe, nah terus apa? Senyum-senyum deh. Nah, itu tidak akan menjadikannya menjadi halal gitu loh. Makanya kalau jadikan harus pinter. Ya, kita teruskan. Nah, di sini mereka yang tadi kompak seolah-olah sana, besok kata Allah ini di akhirat. Makanya ini disampaikan Allah supaya kita betul-betul bersyukur dikumpulkan Allah di dalam golongan orang-orang yang beriman. Karena kalau kita ketemu kelompok mereka dan bergabung dengan mereka, besok akan menjadi penyesalan. Ya, Allah sampaikan walau ini mengandaikan atau jika seandainya kamu melihat wahai Muhammad, seandainya melihat, cuma belum melihat masalahnya Pak, masih besok nggak bisa diperlihatkan sekarang. Idzin dolimuna, ketika orang-orang dolim ini mau kufuna inda rabbihim, ditempatkan di pengadilan di hadapan Tuhan mereka. Ini terjadinya mahbusuna fi mauqifil hisab. Mereka sudah di penjara, mahbus itu di penjara, dikurung, tidak bisa bebas, tidak bisa semaunya sendiri lagi, harus berada di tempat dia bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia. Yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul. Ya, yang biru yataraja'unal kalam. Mereka saling menjawab dalam ucapan fima bainahum, di antara mereka. Tapi jawabannya bukan jawab pertanyaan, tapi bilaumi, dengan celaan, wal kitab, dan hinaan. Jadi orang kafir yang tadi bersatu yuhi ba'duhum ba'dih, seperti wahyu. Jadi omongnya teman itu di dunia dianggap wahyu. Besok di akhirat mereka saling menghina, saling mencela. Ba'da kanu fid dunya, sesudah dulu waktu di dunia, akhirlah mereka itu saudara kompak. Mutanaswirina, saling menolong. Makanya pendukung Israel di Indonesia mau diundangan Israel ya Pak, dikasih tiket. Kan kalau ini enak tadi dulu. Abu Janda itulah. Abu Janda dapat tiket gratis itu kan Israel, ya makanya dia berdoa di tembok ratapan. Itu jadi koyo wah saudara gitu kan. Koyo ini loh kompak begitu. Nanti di akhirat mereka akan saling menghujat, saling mencela. Ini yaqulul ladzina stud'ifu. Nah, terutama besok kasusnya ini Pak, itu antara orang yang disesatkan, orang yang dianggap lemah, lil ladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong. Nah, ini Allah menggunakan bahasa ini Pak, selalu tepat sesuai fakta. Pertama, orang-orang yang dianggap bawahan, orang-orang menengah ke bawah, itu dikatakan Allah ya alladzina stud'ifu, orang yang dianggap lemah, orang yang dianggap, padahal nggak mesti lemah kita itu Pak. Makanya kita itu ojo merasa kita itu opo yo, kita itu cuma wong menengah ke bawah, wong pendidikannya rendah, orang begini. Jangan begitu. Perhatikan ini. Jadi ini gara-gara seperti ini kita disebut apa? Nah, orang yang sepertinya pinter, kuat, ngerti, itu sebenarnya alladzina istakbaru. Orang yang sebenarnya congkak, sombong itu saja. Wong sing kemeliti, nek gak ro, terus dia sok ro, jenenge akhirnya ketoke pinter ngono lho Pak. Padahal ada orang yang sebenarnya ngerti, tapi karena dia itu merasa lemah, akhirnya takut ngomong, sehingga kemampuannya tidak akan muncul. Makanya Allah itu gunakan bahasa tepat. Makanya kalau jadinya ini,
Ketika sudah jadi orang Islam, tidak boleh merasa jadi orang bodoh, jadi orang lemah, jadi orang rendah, jadi orang hina, tidak boleh. Antumul a'launa in kuntum. Kamu semua itu orang yang tinggi derajatnya ketika kamu sudah menjadi orang beriman. Betul? Ngerti loh, dari kenyataan nggak banyak itu lulusan pesantren zaman ini. Kemarin sekarang itu tidak ada bedanya dengan yang gelarnya doktor, bahkan ketika sudah di forum, gitu ya, itu kelihatan itu siapa, ya, makanya banyak profesor tapi kalimatnya tidak berkualitas, bahkan ada itu tidak ngerti fakta sehingga sesat dan menyesatkan. Itu terjadi. Bilang ya, jadi salah satu yang tertulis di dalam bahasa itu, kita itu jangan merasa sebagai orang lemah, orang rendah. Jangan mau direndahkan, jangan mau dilemahkan. Awakmu ngerti apa? Enggak ngerti. Mau sekolah itu setelah nang jurusan politik, jurusan ekonomi. Awakmu jurusan krian-krianan. Biar lainnya. Jadi guyon kita itu bukan begitu. Kenyataannya banyak tadi itu orang yang katanya bidang ini ya, ternyata pengetahuannya kalah. Iya Pak Nurul, masuk insinyur, masalah pertukangan ya, Pak Nurul nggak mundur lah gitu. Makanya jangan mau direndahkan gitu loh. Tukang bendino wis cekelane kan nggih, masuk S1. Nah ini bidang teknik sipil. Nggih kan? Jurusan nopo begitu delok bangunan yo nek gambar iso, tapi nek garap kan ngoten nggih. Ojo adek macam-macam ambek tukang. Nah itu seperti itu. Inilah contoh, makanya Pak sekalian, kita ini jangan mau direndahkan, jangan mau dilemah. Ngono Pak, berdiri sama tinggi, duduk sama ngono Islam itu. Gak kok sampai lulusan SD menengok. Kalian ngomong ngono. Niki demokrasi ngono. Ngoten. Tapi nek milih kok wong gendeng dilatih milih lho. Wong gendeng kok dilatih milih. Ya kan, tapi masalah teori, kritik, masukan untuk pembangunan untuk bangsa itu penulisan apa? Pesantren, itu sudah ngomong ekonomi, ini urusan ngomong ekonomi loh. Itu penyesatan itu Pak. Ya kan? Itu yang menghidupkan ekonomi kita ini sopo kan gitu loh. Ya rakyat kecil ya kan. Nah, saya nggak tahu korupsi, yo nggak tahu nggak duit negara, sedangkan yang dikatanya tadi ahli-ahli itu ya tadi hanya bagiannya ini kok habis kapitalis ya untuk memperlancar tadi orang-orang besar tadi. Nah, yang ada di atas itu istak baru orang-orang yang belum tentu punya kompetensi tapi karena sombong akhirnya di atas. Ngerti lho Pak? Paham ini? Ini bahasa Allah ngono. Makanya di sistem kafir pasti ngoten. Sing ana wong sombong. Kenapa? Wong tadi pejabat itu nyuap ya. Tadi pejabat nyuap ya, Pak. Kompetensi itu nggih. Nah, kepintaran itu kadang ngoten. Makanya dulu saya pernah ketemu itu ada yang ngoten. Ada teman satu kelas, satu sekolahan. Ngoten Pak, saya bodoh ternyata dari pejabat. Kenapa? Karena duwe jabatan dibeli. Sedangkan yang pandai, yang ngerti, ya harus memperjuangkan nasibnya juga balik. Padahal ini kok nek diadu waktu itu, bahkan ketika si bodoh ini kok merasa congkak sombong tuh. Kali koncone dirono, utek ibu dibandingkan si ini. Itu si depan degule. Jadi ibaratnya otaknya orang tadi itu yang sok tadi tinggi derajatnya itu kecerdasannya itu masih kalah dengan dengkule koncone sing sak kelas tau. Dalam bidang apapun. Tapi karena gini kok Pak, ada peluang untuk menjabat di sistem kapitalis begini karena kompetensi itu nomor sekian. Makanya di medsos sangat dulu itu beban nomor itu kerja itu diserahkan kepada staf. Lah banyak sindiran begini. Staf itu yang kena beban kerja, sedangkan yang lain-lain direktur itu hanya itu mau jadi
tanda tangan tok selesai. Sing ngerjakan itu di situ. Nah, inilah kita. Makanya pertama-tama yang pelajaran di sini, kita itu orang iman kita itu derajatnya tinggi. Jangan pernah merasa rendah. Nanti di akhirat baru protes orang-orang yang direndahkan ini. Di antaranya yang mereka katakan laula antum lakunna mu'minin. Jadi orang yang direndahkan tadi sebenarnya otaknya lebih encer, matanya lebih jernih, sehingga melihat kebenaran itu sebenarnya terlihat. Cuma gara-gara ono koncone sing sewombong niku. Nah, makanya kalau jadikan pun menyesal di akhirat nanti ngono. Gara-gara awakmu kon posisi bodoh piye, tapi kon dadi pimpinanku akhirnya aku melo. Nah, ngoten nggih. Jadi kita ini ngoten logikanya itu, Pak. Yaqulul ladzina tusrifu fid dunya minal kafirin niki. Ya, jadi sifat ini sifat wong kafir. Wong kafir itu ngoten. Nek wong iman mboten, gitu. Wong kafir niku pokoke nek pejabat berarti mulia, ngoten Pak. Nek sugih muli, nek gak yo meneng ngono niku wong bawahan, masih pinter, masih cerdas, masih jernih pikirane. Wis pasrah. Nah, ngoten makane fit dunia minal kafirin niku sing warna napa? Napa niku? Pink tau apa jenenge niku? Soalnya gambarnya jelas yo merah gitu ya. Ada temen iki kalau beda warnanya. Enggak sama nih. Ya. Jadi merahnya agak ungu. Atau agak merah jambu nih. Jadi di sini ya, dulu di dunia orang kafir gini pokoknya gak duwe jabatan, gak duwe harta, pasti dianggap orang rendah. Ini wong kafir, Pak. Nek wong iman mboten. Kalau orang iman, makanya sahabat-sahabat yang tadi itu miskin tetap dimuliakan. Mereka derajatnya sama dengan sahabat-sahabat yang agama. Ya, lilladzina istakbaru, alladzina istakbaru niku wa humul qadatu wa ru'asa. Para pemimpin, para pejabat. Pemimpin dan pejabat. Ngoten Pak, nek dadi tokoh dan makane tokoh niku sing nyata nih contoh. Contoh insyaallah ngene jenengan ya mesti ono. Kadang niku di kampung yang sok jadi tokoh, jadi dikatakan tokoh. Niku biasanya ada orang yang tidak disenangi masyarakat. Betul ta, Mas? Nggih kula wonten benono forum napa mesti dhek niku sing ngomong. Tapi kok wae wong ngomong, alah kabeh. Kok wae gak seneng. Ngomong apa ini? Tapi setiap forum ya dhek sing ngomong. Ini gara-gara ini sistem kafir ini, sistem kapitalis ini. Jadi pokoknya sapa sing berani menyombongkan diri istakbaro, percaya diri ya dadi pemimpin. Masa sampe pinter emang. Sampe gak sugih dikongkon merendahkan diri. Ya, nanti di akhirat baru mereka protes. Laula antum lakunna mu'minin. Ya, maksudnya adwaitumuna, kalianlah yang menyesatkan kami. Wa adaltumuna, kalian yang niki sajane sama Pak Gowan niku menyimpang. Kalian yang membuat kami menyimpang dari jalan yang benar dan kalian yang telah menyesatkan kami. Nah, padahal napa sing disesatno ro nek niku kenapa gini wadeke sebenarnya lebih cerdas. Ngono Pak asli. Makanya kalau jenengan niku nek sampeyan iki alo cerdas kok sampe merasa awak dhewe iki sakjane ngerti tapi lho. Jadi tapi ngerti ya kudu ngerti aib dijalankan yang benar. Ngoten nggih. Jangan kita merasa tadi itu bahwa gak duwe gelar, ya kan? Gak duwe niku ijazah, gak duwe sertifikat, nggih. Terus dianggap tadi. Kalau memang kita punya pengetahuan ya sudah, beranilah dengan pengetahuan kita. Nah, apalagi sebenarnya benar dan salah. Ya, bahkan sekarang pendidikan ini karena sudah banyak. Sekarang itu di perguruan tinggi ada namanya PLS, jurusan PLS. Nah, Mas Agus, pendidikan luar sekolah ada itu. Jadi kenyataannya begitu, ada pendidikan itu di luar, ada Pak. Kemarin ada seminar, saya tahunya di seminar itu. Apa ya dosen PLS, terus ternyata ada keterangan ada dalam kurun pendidikan luar sekolah. Itu ada seminarnya kemarin.
Ya, ada undangannya di medsos itu. Jadi ini kita, makanya kita ini walaupun tadi posisi kita, selama kita orang beriman, ingat ayat Allah, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu tinggi derajatnya kalau kamu orang yang beriman. Gitu. Ya, jadi di sini makanya dan itu kenyataannya. Contoh dulu, ya, banyak orang yang misalnya di bidang hukum. Nah, ada advokat muda misalnya, ada siapa itu Mas Rosinudin, kan masih muda, tapi itu Bang Egy Sujana ada kagum itu. Padahal cuma S1 juga beliau. Tapi kalau urusan pasal-pasal hukum ya, fakta-fakta hukum tidak kalah dengan yang profesor. Bahkan Rocky Gerung, itu katanya cuma juga S1 katanya cuma. Saya kira tahu persis, tapi isunya tetapi panggilannya profesor. Karena kelasnya, pengetahuannya kelas. Nah, disitulah contohnya. Makanya jelas ini fakta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Anda jangan mau tadi itu menjadi alladzina stud'ifu, orang-orang yang dilemahkan, yang dianggap lemah. Lemah dalam masalah, alhamdulillah nih. Nah, tuh jangan sampai itu, Mas Ayu, ya, udah sampai mana lemah sahabat. Sangat lucu nih. Terus ya, jadi di situ ya, sedangkan tadi para pembesar itu kata Allah alladzina istakbaru, orang-orang yang nggak mesti mampu, nggak mesti pinter, tapi jelas orang yang sombong. Oke, jelas. Makanya begitu. Nah, ketika protes, inilah jawaban orang-orang yang sombong. Faqala alladzina istakbaru, orang-orang yang sombong menjawab lilladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang dianggap lemah. Anahnu sadadnakum. Nah, gini kok nek ngomong misalnya nggih. Krana sing disesatno mau pinter, misalnya profesor, profesor. Apa aku biyen iku ngalang-alangi sampean ani luda. Nek kiai ngono, Pak Kiai, sampean lak pinter ta biyen. Apa aku ki ngalang-alangi sampean? Huwa istifhamun bimaknal ingkar. Pertanyaan ini tujuannya mengingkari, maksudnya aku loh gak tahu ngelarang sampean. Gak tahu ngelarang, Pak. Bukan dilarang agama Islam di Indonesia, bukan ngoten bunyinya. Toh dilarang agama Islam tidak, bukan itu bunyinya. Bunyinya ngene wae. Mari kita junjung tinggi pluralis. Terus sampean sing menyimpang dari Islam. Mereka itu sebenarnya ngono gayain. Ya. Maka nanti ini Allah gunakan, nanti kita temukan bahasa-bahasa yang pas. Jadi jelas bahasa yang Allah gunakan, pertanyaan si orang tadi penyesat-penyesat itu, para petinggi, para penguasa, mereka itu tidak pernah melarang yang namanya niku, seolah-olah tidak pernah melarang kebenaran. Ai maradadnakum nahnu anil huda. Kami tidak pernah menghalangimu atau membatasimu dari petunjuk. Gitu kok. Quran tetap bendino oleh diwaca. Tapi wong Islam sing wedi ngamal, makanya ini kudu dipahami psikologinya. Jadi mereka itu hanya merekayasa, makanya nanti itu. Ya, nah yang terakhir itu yang warna setelah hijau ada warna biru. Wala akrohnakum, dan kami juga tidak pernah memaksamu. Sampai biar gak tahu tak todong senjata, sampai butuh demokrasi, sampai harus nasionalisme, tidak pernah ditodong. Sampai harus menghamba pada kapitalis, pada oligarki, tidak pernah ditodong seperti itu. Oke, bener kan? Gak tahu kan namanya ditodong, sampai gak pernah diancam pakai kekerasan. Tetapi di sini ba'da ja'akum bal kuntum mujrimin. Mereka mengatakan faktanya. Tetapi apa kami menghalangimu dari petunjuk sesudah datang kepadamu? Tetapi faktanya dulu kamu sudah menjadi orang yang mujrimin, orang yang suka dengan dosa. Ai musyrikina musyrina 'alal kufri. Kamu sudah musyrik. Ya, jadi ini maksudnya konteksnya orang Mekah waktu ini. Jadi orang Mekah itu nanti kalau dituntut Abu Jahal itu, awakmu jari ini aku sing nyesatno,
sadurunge Muhammad teko awakmu wis musyrik. Terus awakmu nggih wae delok Islam sakjane ngerti nek Islam bener. Tapi kan ngoten. Awakmu gak wani atau tidak mau mengambil jadi kamu itu sebenarnya sudah musyrik sebelum ngoten gini kok. Jadi maksudnya kesalahan tidak bisa dibebankan kepada Abu Jahal. Tapi salahmu dewi. Sama nanti ada di surah Ibrahim ayat 21 22 itu. Ini tentang pidatonya iblis itu. Jadi iblis itu nanti ya mengatakan yang ngeten iki, aku gak tau meksa awakmu. Gak ono biyen awakmu jadi ngaji kok tak jegal ngene. Kurame ya langsung gelimpang akhirnya gak situ ngaji. Pernah ngoten Pak Nurul dicegat iblis. Ojo ngaji, Pak. Balik, tidak pernah. Cuma mereka cuma mau membisik-bisik. Nah, sama orang kafir juga begitu. Makanya dijawab waqala alladziina istud'ifu. Orang-orang yang dilemahkan kemudian ngomong lagi, protes lagi, lilladziina sabaru bal makrul laili wan nahar. Tetapi ada makar. Nah, perhatikan Pak, Allah gunakan istilah makar, al-makru. Tapi gara-gara kamu membuat makar malam dan siang. Nah, ini penjelasannya yang hitam. Al-makru yang dimaksud kata makar asluhu fil kalamil Arab. Ya, aslinya dalam bahasa Arab itu maknanya al-ikhtiyar. Ikhtiyar itu bisik-bisik. Jadi wong kafir itu karakternya ngono, Pak. Dan itu sudah karakter, Pak. Jadi wong kafir itu gak ono pendidikan dakwah kekafiran. Gak ono, Pak. Sampai tahu lah undangan training dakwah kekafiran ono. Gak ono, Pak. Gak ada. Tapi nek undangan remaja training dakwah di masjid dakwah ono. Tapi maksudnya apa? Bahwa dakwah kekafiran itu otomatis menjadi sifat jiwa mereka ketika mereka kafir. Ngono Pak, tapi nek kita Islam kok gak gelem ngono lapo. Ngenteni dielingno, ngenteni di-training, ngenteni diubrak-ubrak baru gelem peduli ngajak orang kepada Kenapa? Ini kok dakwah wong kafir ku semake. Kita itu gak usah nyampur-nyampuri urusane wong, urusane dhewe. Akhirnya nek sembahyang dhewe. Nah, kan itu lagi, salat dhewe gak kerja konconi. Alasane sungkan. Padahal wong kafir ngejak gak sholat gak pernah sungkan, Pak. Wong kafir ngejak mendem gak pernah sungkan. Lebih itu. Bahkan ustaz diracuni, lho bener itu. Ada di tempat saya ngomong, ini Pak Ustaz ngomong tak racun. Maksudnya apa? Dikai ngomongnya, ini Pak es, ini Pak kopi dicampuri arak, ngono maksudnya. Makanya gumbul ngoten-ngoten bahaya. Karena mereka mau selalu berdak. Dan dakwanya itu karakter dari hati nurani itu, Pak. Hati dikongkon, Pak. Sebab komandani itu langsung saya tanya please. Memberi wahyu, langsung wahyu begini, Pak. Ya, jadi seperti itu. Gak kena dikongkon manusia, langsung berbuat. Ini buat kalau Pak Ustaz ini beli berdoa awakmu ya, wis nanti garap, ngono, Pak. Nanti garap, ngono. Terus kok itu sing ngono, ini langsung dijukukno. Plastik, ini Pak Ustaz, es, rasa melon. Kok ini rasanya ya loh, mungkin ini luar biasa nih. Mari udah segelian boleh. Nggak terlalu beneran nih. Niki mereka, makanya sama nonton anak-anak kita, nonton gak usah. Nama pengantuk lah, lo. Ini mau permen, ada telepon lo, nggak ini kan? Lo dapat nonton Pak mereka, nggak ada es, pengen papat kecanduan. Mana mana tarik lah. Jadi mereka itu gitu dakwah, bukan seperti itu Pak. Kenyataannya demikian. Ya, jadi pertama ikhtiar, cukup ngomong bisik-bisik, nggak perlu bengong-bengong. Yang kedua, jadi ikhtiar itu bisik-bisik atau maknanya adalah nopo rekayasa. Jadi membuat daya nopo ini rekod direka. Nah, wal khodi'ah dan tipu muslihat. Jadi dua ini, makna makar itu pertama bisik-bisik yang menyesatkan sambil itu ada rekayasa-rekayasa ditambah khodi'ah. Khodi'ah itu tipu daya keji. Jadi kok gak gelem secara terang-terangan jadi racun. Ya seperti itu Pak.
Ya, makanya orang-orang yang saya pernah ya tadi itu, nek perempuan gak gelem dijak zina, wis pokoke gelem dijak metu ya sebarang kok iku masih nang rokokan, napa ganja, disebuli ngono. Pun selesai niku. Makanya mereka itu dua. Kalau diajak bisik-bisik gak bisa, berarti napa ada reka daya, napa itu tipu daya yang kecil. Kodian itu tipu muslihat. Jadi seperti apapun ini kok. Ya. Jadi ketika niku diajak secara sukarela nggak mau, dipaksa ya gak pantes. Misalnya mau sok kiai dipaksa rek, nah mau iki kayak duwe, akhirnya sengkan. Ini kupanya itu lagi bangun pabrik, ini kok minuman senyum betul. Nggak tahu Pak, lebih. Makanya dulu saya ingat itu ada tokoh yang pernah kita ketemu, beliau pelaku langsung yang diundang untuk tanda tangan pendirian pabrik bir Mojosari. Waktu perpanjangan tahun berapa minggu? Ini kan sebenarnya Majelis Ulama atau Ulama Mojokerto tidak setuju. Nah, tapi gini kok Pak, ada ikhtiar bisik-bisik. Sing ulama-ulama sing kena disuap gini kok Pak, disuap. Nah, akhirnya ketika semua sudah datang, semua Jakarta diundang, putusan dari masing-masing ormas macam-macam ini diundang. Ya. Ini kemudian dipisahkan dalam dua ruang. Ruang kene setuju, ruang kene gak setuju. Ini Bapak. Nek kita gak teliti akhirnya ngomong, wes karena emosi. Oh, sampean sing kene setuju gak apa tanda tangan gak setuju. Sing kene tanda tangan setuju. Tapi sing kene mau gano kok dimain. Orang tanda tangan dulu dong. Jadi gak diwaca bisa, Pak. Akhirnya dua ruangan disetapus bareng, kabeh setuju. Kenapa? Karena ruangan yang tidak setuju tidak ada draftnya. Kalau ahli hukum yang mendampingi. Makanya dakwah ini perlu didampingi ahli hukum. Makanya di sini ada ahli hukum kita ini selalu mendampingi. Nah, dakwah itu harus tahu kita. Nek kaya iku ada napa khodi'ah. Dibisiki alus gak tertarik, dikai duit gak tertarik napa? Direkaya tipu daya tipu muslim ngene kok. Koyo jadi kan gak setuju Pak ya nggih monggo tanda tangan mriki. Jadi pahaman sing tanda tangan napa? Tanda tangan tidak setuju. Tapi gak mau dirapi, cuma langsung tanda tangan tok. Mari didadekno situ. Akhirnya seluruh Mojokerto setuju. Nah, sing gak setuju mulai gak oleh apa-apa, sing setuju mulai oleh sangu, ngoten wae bedane. Nah, ngoten wae. Jadi di sini lah kita. Makanya inilah orang kafir dulu. Besok di akhirat makanya kalau jenengan mumpung belum niku apa, kita harus punya di dunia ini ngoten. Nek kita mboten ngajak-ngajak kembali pasti diajak. Dan ikhtiar itu kalem pasti dan tidak pernah berhenti. Makanya kita ini harus nonton Pak, ngajak-ngajak konco ojo dibatasi. Empun tak capek telu Ustaz gak gelem berarti wis bebas lho. Tidak begitu Pak. Jadi kata ikhtiar itu terus ditempel, diakrabi, ngoten dirakepi. Orang-orang kafir itu seperti itu. Makanya mereka itu bahkan ini dilakukan apa? Lailan wa naharon. Siang malam. Jadi makna makar itu mana? Jadi mereka itu ngakrapi gitu terus. Ya, gitu ditanamkan pada muridnya dan enggak maksa kesana, enggak maksa, cuma dibisik-bisiki. Mari ke sekolah disampaikan mulai SD, SMP, SMA, kok tadi dewe. Terus gak perlu diajak demokrasi, melok dhewe wakas. Gak usah disuruh mengatakan dukung kebijakan oligarki. Nah, ini ya. Terus pokoknya kita ini diperbudak gak apa-apa. Nah, gitu. Kenapa? Yang diucapkan itu adalah tadi zukhrufal qauli ghurura, ucapan-ucapan yang bagus, yang membius, yang menipu. Faktanya tidak pernah diperlihatkan. Nah, jadi dua ini sini makan al-ikhtiyar wal khodi'ah. Gitu. Yang berikutnya ya. Nah, ini bentuk khodi'ah tadi apa? Ikhtiyar tadi wa musaratakum iyana. Musar ini itu bisik-bisik sing terus ditempel, jadi diakrabi, diomongi. Sama banyak-banyak semua. Jadi alasannya ini Pak, dulu zaman bahkan orang-orang dulu ya, termasuk ini orang-orang pejuang yang di penjara itu
didatangi sama ilmuwan ini, profesor ini niku dijak diskusi. Ini namanya. Padahal nopo niku dipengaruhi supaya nopo mau menerima sistem kapitalis. Nanti ya, termasuk bisikan yang paling mau tinggi. Jadi kalau jadikan dianggap belum mampu dulu termasuk begini. Ada sejarah dulu pimpinan Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo. Itu kan beliau tidak mau menerima itu kalau tidak ada penerapan syariat Islam. Nggak mau beliau, nggak setuju. Napa bisi aneh, ngapunten Pak Yai, niki negara kita itu baru merdeka. Binjing nek wis oleh setengah tahun tapi pinten bulan kita rundingan kembali Pak Yai. Jadi mereka itu nonton Pak, bisi ini halus. Mari, terus gak ada pembahasan sampai saat ini. Itu kalau pembahasan syariat Islam lagi. Nah, makanya jangan pernah percaya kepada orang kenapa mereka tidak pernah mengimani Islam. Ya, dan mereka ini, ya salah satu niko ikhtiar itu isinya nih, musyarakatu. Jadi kata sarro, ya ikut wazan faal jadi sarro, yusaru, ya faala, yufailu. Itu artinya apa? Bisi-bisi sing terus-menerus nempel akrab. Dan ditambahin ini apa? Khodi'ah, tipu muslihat, ya, tidak pakai halal dan wa du'a'ukum dan dakwamu ajakan mulana kepada kami ilal kufri hamalana ala hada yang membawa kami dalam kondisi ini. Ya tadi Pak, akhirnya mereka semua tersesat dalam kondisi keliru, baru menyesal setelah sampai di akhirat. Nah kita ini mumpung belum menyesal, berarti ngoten Pak. Jelas ya, jadi karakter wong kafir itu Pak ini gak ada di training dakwah wis dakwah dulu. Mereka bahkan membuat mikir gimana cara ngoten. Mestinya kita niki orang-orang yang ditawari Allah pahala ini ngoten lebih semangat. Makanya insya Allah setelah ini kita lebih sadar jangan sampai kalah dengan pesaing kita. Mereka itu siang malam Pak dakwah dimanapun dengan terus gak pernah lelah membisiki orang untuk menjadi kafir, untuk menjadi pelaku dosa. Ya, termasuk sekarang ini kita nih sampai orang Islam tidak terasa suwi-suwi meninggalkan tidak cinta kepada Islam. Ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bal amalukum. Nah, yang berikutnya. Jadi mereka nggak usah dakwah sono-sono, cukup apa? Kegiatan mereka, aktivitas mereka siang malam langsung bikin orang jadi kafir. Dan makanya kalau jadikan ini selama istiqomah membikin kegiatan iman, insya Allah nanti Allah kasih hidayah. Pokoknya mengejak ono kegiatan ini. Nek kalau kegiatan ini terus dijak nandi. Sampai ngejak sholat tapi gandok kegiatan terus ya apa Pak? Kan gitu kan. Makanya harus ada kegiatan masa ini. Dan kegiatan ini apa? Ya makanya ditambahin aja di sana apa kegiatan sing duitnya akeh kegiatan apa? Minum kopi ditambah sholat misalnya sholat malam, ngopi misalnya, tapi mari dijak sholat. Nanti orang akan lama-lama jadi, terus pokoknya ditempel di BCI di jana. Jadi ngajar itu nggak harus ceramah, jelas nih. Jadi kembali tadi yang depan itu nopo, sing ampun itu bisi, itu musyarakatu iyana. Selalu BCI, akhirnya ya gak kerasa moro-moro katut. Nah, ini di sini, nanti ya. Nah, terus yang kedua kegiatan. Nanti kalau dengan ini, ayo kegiatan ini disemarakkan. Ojo, peminatnya titik, guys. Gak usah terus kegiatan ini. Nah, itu kelemahan kita. Padahal orang kafir gak ngono. Lho beneran itu Pak. Perjuangan misionaris, sampai kan terkenal. Saya membantu penjajah sukses sedunia ini. Ada namanya program misionaris dan orientalis. Niku di dalam kitab sejarahnya, di kitab Ad-Daulah itu. Kalau saya hitung angka tahunnya mulai merintis sampai berhasil, niku 600 tahun.
Asalnya nonton gawe kegiatan sepi. Karena mau ngene kok soro. Berjuang menyampaikan akhirnya muridnya nggak mana, mari gurune mati muridnya menghidup-hidupkan lagi. Kok suwe gak disambut, masyarakat bosan, akhirnya lemah lagi. Membuat lagi sampai akhirnya berhasil. Ini termasuk salah satu hasilnya adalah wujudnya negara Israel setelah penjajahan sedunia. Nah ini dari perjuangan yang ngoten mau. Nah kula jenengan, nah ini wis kalah, makanya di sini kunci ngoten nih. Jadi orang kafir tidak pernah sepi dari nomor kegiatan kekafiran. Wong mendem lho Pak. Pernah saya tuh ada di forum pengajaran. Ya, ke rumah di kerabat saya ada saya. Ngoten lho ahli mendem niku. Karena kan itu kok apa? Bawa dhewe ke omah, bawa botol. Kamu sih gelem mendem iki. Ditawa-tawa kabeh sungkan termasuk kan ada saya. Akhir sungkan kerabat-kerabat kula niki. Nah, ngoten. Cuma kalau jangan main kasar ya, kalau bukan tuan rumah. Mungkin kok tuan rumah itu kalau usir. Tapi tuan rumahnya kan kerabat saya, kan? Saya juga sama-sama tamu. Akhirnya nopo kesimpulannya, karena saya gelem tak ombe dhewe lho, lho ombe dhewe. Lho niku lho, berarti apa? Ijen pun gawe kegiatan. Lho, sampean wani ngono. Maca Quran mau diajarkan ngono. Niki pun dalu derek, ayo maca Quran didik, mau maca Yasin atau ngono. Terus gak mesti gelem sampean maca dhewe ngono. Nah, ngoten lho Pak. Niki lagi kita. Makanya nek kita umat beriman ini berani bikin kegiatan, banyak kegiatan, nanti ada yang ikut, ada yang dapat tidak. Lho ngono lho Pak. Tapi nek kita wis gak gawe kegiatan. Gitu. Makanya ulama kamu dulu, kenapa NU itu kuat? Kenapa? Dulu kegiatan, tahlilan, istighosah. Mas dulu istighosah. Makanya sampai sekarang kuat masih gak sembahyang ya NU. Kenapa? Memang kegiatannya. Loh benar itu maksud saya ini kebenaran ayat. Kalau ada kegiatan, pasti ada yang ikut tuh loh Pak. Padahal gak seneng asalnya itu. Loh beneran itu. Oh, podo gawe lolo apa ya. Tapi suwe-suwe gini kok bapak ning ngono, anaknya mboten. Kan itu ya. Kan gitu loh Pak. Itu kelebihannya. Sebab ada ormas lain yang karena nggak punya kegiatan sekarang nih kok masjid itu sepi, kadernya sepi loh beneran ini Pak. Niki, cuma saya nggak sebut nih, nanti tersinggung. Tapi ormas yang punya kegiatan atau siapapun, jangankan nih kok orang iman, orang kafir ya, ayat satu loh, orang kafir. Jadi ngomong saya disesatkan tuh, ngomongnya apa nama kafir? Ini gara-gara kegiatanmu itu biar. Ya kumang, karena ewangi konmu, biar tak ewangi gitu kan. Karena ewangi, malah aku sakno tak ewangi loh. Pak. Jadi seperti itu. Ini makanya kita nih orang Islam, orang iman kita mau ayo bikin kegiatan yang ngajak orang kepada iman. Sampai orang-orang kan sing minat terus wis cerai. Ya wis selesai, agama kita kalah gitu loh Pak. Keimanan ini kalah oleh kekafir karena mereka kegiatannya nggak pernah berhenti. Ya cuma ngaji dolen beneran itu. Makanya pernah saya ketemu ibu-ibu itu ngaji di masjid itu dilarang. Pak Mir wajib mengatakan maaf tuh ibu-ibu karena ustadznya itu tidak kami ACC. Nah, akhirnya kegiatan ibu-ibu tidak kami izinkan. Nah, ibu-ibu saya kan ngomong apa? Nek mboten diizini teng mriki Pak, nanti kula ngaji teng ngisore masjid. Karena di depan masjid ada nopo kosong banyak banget. Nanti saya ngaji di sana. Dan beneran itu dilakukan itu. Nah akhirnya takdirnya sungkan, dia mau ngaji tapi teng emperan mawon nih. Akhirnya diizinkan ngaji teng emperan. Jadi kalau kita ini nggak terpahami, jadi makanya kita ini jangan merasa lemah, jangan mau dilemah. Nah kata dia bikin kegiatan. Nah ini wong Arab itu kata bahasa makruh laili wal masjid. Saking temen nih bikin tipu daya, dibikin makar seperti takulul Arab misalnya naharu husoin. Jadi nek ana wong saking hebate Pak, nek awan poso, nek bengi salat dalu, niku gaya bangsane padha kali niki. Jadi nek wong iman kok ana sing ngono, wah kan hebat berarti wong kafir iku kelase ngono kabeh. Kabeh Pak.
Ini kok makanya masih gak sing ewangi monggo 8 botol luwak. Ijen 8 botol. Dak apa didelen dulu. Ditawano, ditutukno, gak sing karep ngasungkan. Akhirnya ngomong tak umi dhewe. Ngerti nih Pak? Ya, jadi disinilah yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi orang-orang kafir itu kegiatannya selalu sangat sungguh-sungguh. Nah, ini wong iman kok wedi ya kegiatan. Wedi menampakkan apa? Keiman. Wedi ngomong, ini sampe ngomong besok. Nanti dia siap nih, ngomongnya aja banter-banter kayak gue. Ngaji cak. Emang aku. Atau gak usah ngomong ngaji. Sabtu nganggur tidak. Malah aku cak ngono lho. Sama niku. Dik, minggu apa? Malah aku ngono lho, Pak. Ojo sampean juga langsung kata mbak wani wong iki. Wis kok malah aku enak. Malah arek ngopi. Kita aja gak usah dijelaskan terlalu niku. Oh diakrabi, diapii, selesai. Nanti nih, ini demikian. Ngoten. Ya, wong menika makanya itu namanya makidah. Wong kafir jebak ke arah keburukan aja berani, masa ada yang jebak kepada kebaikan gak wani. Lalu dijebak do pengajian masa dosa. Aku gak niat ngaji kok sampe jane iki apa sih? Iya kan? Gak kepengin masjid digonceng ngono. Emang aku rek nang yo kowe enak sta. Ternyata mau, ayo masjid sik salat. Padahal nek gak tau salat misalnya. Iya kan? Iku mah kamu jebak aku ya, tapi gak apa-apa di mana masjid. Masa dilapor polisi zaman ya, Mas Eka telah menjebak saya pak polisi. Saya dirugikan, lapor, dicatat masjid. Iya kan? Nah, di sini lagi. Jadi nggak tahu. Jadi kudu topo bulan jaringan ini. Ya, nah ini jadi arahnya selalu mengingkari atau kufur kepada Allah dan nigo. Nah akhirnya barulah nih wahasaru nadamata, mereka menyembunyikan penyesalan besok di akhirat nanti. Makanya kalau jenengan mumpung belum menyesal, nanti bagi ayat pertama waspada kepada orang-orang yang tidak beriman, maksudnya jangan sampai kita diajak. Yang kedua, ayo kita menyelamatkan saudara kita dengan mengakrabi mereka, mendekati mereka. Ya, kita sampaikan tadi, bahkan kita kondisikan bagaimanalah mereka itu menjadi suka dengan ketaatan, menjadi suka dengan kebaikan, ya, supaya besok kita tidak termasuk orang-orang yang menyesali. Ya, saya kira itu sudah cukup. Ya, ini hanya tambahan saja. Yang terakhir penutupnya bahwa wa ma arsalna fi qaryatin, tidaklah kami mengutus rasul di suatu negeri yang min nadirin, yaitu rasul memberi peringatan, illa qala mutsarafuha, kecuali yang menentang, yang melawan adalah mutsaraf. Mutsaraf itu ini kaum bangsawan, orang-orang terdidik, Pak, orang-orang yang berkuasa. Nanti kalau jenengan tantangannya kalau menghadapi seperti itu jangan merasa rendah, gitu. Kenapa? Kita itu berarti sekelas dengan mereka. Jadi gak sekelas kan gak mungkin, Pak. Nih, masuk MMA, ya kan? Terus petarung kelas teri, sih dulu tahu. Ya, sih misalnya latihan silat, sih sabuk. Nah, sabuk paling rendah. Ya. Nah, terus diadu musuh. Sinten itu, ya, misalnya yang kelas-kelas. Kan nggak mungkin kan? Makanya kita nih, kalau kita ditarungkan oleh Allah, ini Allah loh, Pak. Disuruh bersaing dengan orang-orang kuat, berarti kita ini orang-orang yang hebat, gitu, Pak. Jangan mundur. Insya Allah tadi kita ini mulia, makanya ditarungkan dengan orang-orang yang derajatnya tinggi di level-level wah, sombong-sombong nih kok. Tapi insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia sampai besok di akhirat. Demikian, monggo. Ya, alhamdulillah materinya sangat luar biasa. Boleh bertanya tadi. Oke, monggo. Bila ada yang ingin kurang paham atau kurang jelas bisa bertanya. Yang lain juga boleh. Di luar topik atau tema juga nggak apa-apa, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah itu, Ustaz. Masalah status rohnya, Ustaz. Itu bagaimana dalam pandangan Islam, Ustaz? Orang-orang yang mencari surga. Dari saya, Ustaz. Monggo. Monggo yang lain. Monggo barangkali ada lagi. Nggih, jadi untuk status rohnya niki, jadi kita memandang masalah ini harus kepada fakta yang realitas nih. Jadi realitasnya itu orang-orang Rohingya ini mayoritas kaum muslimin. Memang ada yang bukan muslim. Karena begitu Islam itu nggak pernah makanya kalau dikatakan masyarakat Islam itu individunya nggak harus Islam. Indonesia loh Pak. Indonesia ini kan disebut negeri nopo KB harus Islam. Nah kan tapi kan ada provokasi. Katanya Rohingya itu Islam. Ini orang saya tanya loh di hadapan saya, nggak bisa baca syahadat. Masih ditanya bukan orang Islam. Oh ditanya syahadat kan itu. Itu berarti sing salah yang bertanya. Nah kenapa pertanyaan salah kok dilakukan? Karena dia memang ingin membuat berita yang mengarah pada Rohingya itu bukan Jadi jelas faktanya pertama Rohingya itu mayoritas Islam, makanya kita katakan mereka itu bangsa yang Islam, saudara kita. Nah kalau dia Islam, saudara kita berarti kita wajib menolong. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, jadi orang Islam itu bersaudara. Rasulullah bersabda, unsur akhaka dzaliman kana aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang mendolimi maupun yang didolimi. Nah, jelas. Jadi kewajiban kita adalah menolongnya karena dia orang Islam. Nah soal ada perilaku berita begini-begini, ya itu perlu dicek lagi. Kenapa? Jelas berita itu baru muncul sekarang dan faktanya pun tidak jelas. Ya kalau kau katanya ya Rohingya nggak mau kerja, betul memang nggak mau kerja. Ketika mau kerja, ini mau diperbudak, diperkebu, nggak mau kerja mereka lari rumah. Tapi naik kerja kayak kita nembel bange, beda kuli, saya yakin mau. Saya yakin itu. Saya yakin mau. Ya, nah cuma masalahnya ini orang termasuk kemarin, nah di Aceh nggak mau diatur, mereka lari dari pengungsian loh. Mau memang orang nek jadi wis ditolong di sini ya dikasih kebebasan, termasuk kerja itu. Sebab saya dulu pernah dengar berita, mereka itu keluar dari kamp pengungsian bukan lari, tapi kalau mencari pekerjaan, kepingin melakukan pasar, maksud gak oleh ini. Dengan itu, do teori kafir kan ngono Pak. Pengungsi berarti gak oleh nang ditipu juga pengungsian, ditampung loh. Itu kan malah belenggu manusia. Nah, Islamnya apa? Ya di sini tapi cuma didata sampai sopo rohnya, menimuli rohnya ya gitu. Jadi dibagi pekerjaan dagang ya boleh ngoten. Cuma memang harus tetap dalam pembinaan gitu. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah lama, sudah bisa hidup bersama dengan kita, ya berarti bisa jadi warga negara ngoten. Nah, masalahnya kan teori kapitalis ini pengungsi itu nggak boleh diterima jadi warga negara. Terus ditempatkan di camp tertentu, nggak boleh kemana-mana loh. Nanti kan mau doa jadi di penjara. Nanti nih, nanti mau gak kerja, terus apa sih keimanan? Itu makanya gak alasan mana yang membebani, kepingin makan gratis, repot kan ya. Jadi jelas di sini menurut Islam ya mereka itu saudara kita dan kita wajib menolongnya. Menolongnya harus manusiawi ya tadi. Ya dikasih pekerjaan, dikasih pembinaan, pendidikan. Ya nanti kalau sudah negerinya termasuk sebenarnya kewajiban lagi mengamankan negara mereka supaya bisa pulang. Nah saya ini gak diterima loh ini, gak dianggap warga negara sini, ya gak dikasih kebebasan, tapi gak bisa pulang ke negerinya. Itu kan jenengin opo. Nih makanya PBB yang selama ini telah begini-begitu kan gak pernah menyelesaikan masalah.
Loh, karena mereka yang memang bikin masalah. Kan? Makanya kemarin yang kita yang sangat heran itu ada umat Islam katanya sudah nyumbang Palestina. Bahkan sumbangannya terbesar sedunia. Tapi nyumbangnya dikasih PBB. Nah PBB itu sih. Ketika Israel teriak diserang oleh Hamas, sing datang sih Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Loh PBB bisa apa negara mereka? Saya punya hak itu siapa? Inggris, Amerika, Prancis kan gitu Pak. Nah itulah PBB yang memegang PBB ya itu yang punya hak itu. Nah ini sumbangannya dikasih apa ya apa? Ibaratnya gini kok Pak, sampean omah dulu sampean tak suruh anak buah saya merampok, dianiaya, terus sampai nyumbang. Saya nyumbang untuk saudara saya agar diobati, akan dibuatkan rumah, tapi sampai kayak pulau, padahal pulau ini sing ngatur perampokan lalu. Kan enak, terima kasih Pak ya, semuanya akan kami salurkan. Kan saluran gini bom, makanya ketika itu saya tanya, mana pembangunannya? Katanya Sumatera besar. Sing ada itu sekarang penghancur apa pembangunan? Nah iya Pak, itu tapi gak percaya mulai Pak. Motor ini ganti dulu Pak, ya Allah, mana mau semua Pak, emang terpengaruh bisikannya sih. Nah ya, dakwai mereka. Karena terlalu akrab, ini kok dibisik terus. Saya kira, jelas bendino dibongi, bendino mati jadi ini. Kita tuh sedang melakukan pembangunan infrastruktur macam-macam, katanya sumbangannya itu bisa dilihat gak karu-karuan itu, gak karu-karuan. Saking besarnya sumbangan itu maksudnya itu. Tapi tiket PBB ya apa? Ya, mereka nyumbang langsung jadi ini gak dijamin sah dari mereka. Ya, jadi demikian. Jadi mestinya menolong Rohingya ini pertama ya jadi mereka ditampung sementara, kalau mau sementara itu namanya sementara berarti negaranya harus diamankan kan itu sampai mereka bisa pulang. Niku kalau sementara, kalau nggak bisa pulang berarti saudara kita ya kalau sampean dulu dia omai kobong kayak iso mulai, berarti sampean tampung dulu omah sampean tambah kan gitu Pak. Nah mereka harus gak iso panen mulai rono karena niku misalnya lu ada dulu kasus di Malang itu, besanya mbah saya itu rumahnya tanahnya itu longsor sehingga nggak punya tanah. Mau hilang ya Pak Bu kita ini. Jadi tanah, sawah, rumah itu hilang semua. Akhirnya apa ya sama besarnya dikasih tanah. Ini ku jenenge dolo ngono Pak. Nek tanahnya gak ono. Nah nek sementara manut segala nanti dia. Kan niku jenenge napa nggih sandiwara abal-abal niku mang rekayasa niku adalah teori setan. Sengaja memang ingin membuat masalah bagi manusia. Dan masalah ini sudah puluhan tahun Pak. Palestina itu mulai 48. Enten sing lahir 48. Loh berarti sudah padahal pulau wis moten ini lahir 76 loh. Apa betul itu apa betul? Tahun 64 apa betul? Ya kan? Jauh masih ada. Nah itu berarti sudah satu generasi habis. Sudah generasi berikutnya ini. Nah kok saya gak selesai berarti kan sengaja tidak diselesaikan. Kecuali ini kok omong Palestina mati kabeh kok pergi. Nah itu baru selesai. Itu mereka itu inginnya begitu. Makanya bolong nih sing di dalam Islam sing antek ngomong suruh hijrah. Menyuruh kok hijrah itu. Ya saya kira itu. Ya saya kira cukup demikian dari saya. Ya, mudah-mudahan kita semua gitu dengan materi ini tahu bahwa wong kafir itu ngono, selalu mau dakwah dan selalu ada kegiatan untuk mengajak orang lain masuk ke dalam ajaran mereka, ya dalam hidup mereka. Kita pun harus seperti itu untuk lebih bukan karena kita niru mereka bukan, tapi karena ini kewajiban kita untuk betul-betul menyelamatkan diri kita dan saudara kita dari kesesatan yang mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita tutup dengan istighfar kita kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim.